Ryu mau tunjukin slide. Hadirin yang kami hormati, acara Legal Expo 2021 akan segera dimulai. Para peserta dipersilahkan untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Untuk mendapatkan pengalaman Legal Expo secara prima, maka pastikan bahwa Anda memiliki koneksi internet yang stabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman dalam Legal Expo 2021 yang diselenggarakan oleh alumni FHUI Angkatan 91 bekerjasama dengan IDLC dalam rangka Pearl Reunion. Rangkaian acara Legal Expo kali ini adalah launching buku yang berjudul Antologi Untayan Mutiara Hukum Lintas Praktik dan Sektor, berisi kumpulan tulisan pendapat hukum dari 24 penulis alumni FHUI Angkatan 91. Ada 29 artikel, 38 webinar, 48 meet and greet dengan kelas paralel 8 sesi setiap harinya, dan 50 podcast yang akan disiarkan melalui 7 stream podcast, yaitu Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, dan Podcast Cast. Semua narasumber berasal dari berbagai profesi yang ahli di bidangnya masing-masing. Dalam Legal Expo ini tersedia juga kesempatan magang, mentoring, dan info beasiswa. Nah, buat yang ingin tahu lebih lanjut, jangan lupa cek website kita. Langsung saja kita masuk ke acaranya, dan kepada peserta, selamat mengikuti. Slide please. Slide. Ya, selamat sore yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan semua, dan mahasiswa-mahasiswi dari berbagai universitas dan perguruan tinggi dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih atas kehadirannya di webinar ini. Jadi untuk sore ini halo. Untuk sore ini Pak Hendrik akan memberikan presentasi mengenai IPO dari sudut pandangan hukum IPO di Indonesia. Saya ringkas sedikit mengenai profil Pak Hendrik. Beliau adalah alumni FHUI tahun 91, lalu juga pendiri dan managing partner di kantor hukum William dan Hendrik, dahulu bernama William Hendrik dan Esther. Berpengalaman dalam melayani klien di berbagai bidang korporasi secara umum dan juga berbagai transaksi M&A, mergers and acquisition, capital markets and investment, insurance and financial institution, dispute resolution, hukum perpajakan, dan hukum aviasi di Indonesia. Saat ini Pak Hendrik banyak menangani berbagai transaksi korporasi di bidang pasar modal, termasuk IPO perusahaan dari berbagai industri. Untuk prestasi, selama 3 tahun berturut-turut, William dan Hendrik mendapatkan penghargaan dari Hukum Online atas transaksi para kantor konsultan hukum berdasarkan jumlah proyek atau transaksi IPO yang ditanganinya. Bahkan pada tahun ini, William dan Hendrik memperoleh peringkat 1 sebagai konsultan hukum yang paling banyak menangani transaksi IPO di tahun 2020 dan peringkat 3 berdasarkan total nilai emisi IPO tertinggi di tahun 2020. Sebelum kita mulai dengan presentasi, mungkin dapat saya info akan ada pemberian hadiah pulsa atau saldo GoPay atau OVO untuk 5 peserta aktif terbaik. Jadi masing-masing akan mendapatkan senilai 100.000 dari William Hendrik. Nanti kita akan catat siapa peserta terbaik dan yang aktif dan terbaik, dan akan kita hubungi setelah acara ini selesai. Demikian pembukaan dari saya. Waktu dan tempatnya dipersilakan kepada Pak Hendrik. Terima kasih, silakan. Terima kasih Pak Rudi, terima kasih atas waktu yang diberikan. Halo, selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan bagi semua, Nama budaya. Terima kasih.
Pak, sebagaimana disebutkan oleh Rudi, hari ini saya akan membahas atau sharing terkait dengan IPO di Indonesia dari sudut pandang hukum ya. Sekali lagi karena ini memang fokus adalah IPO yang dilakukan Indonesia, oleh karenanya yang akan saya sharing adalah terkait dengan peraturan atau regulasi terkait pasar modal di Indonesia. Begitu. Baik, next slide, silakan. Karena gini, waktunya terbatas, saya mengencourage teman-teman untuk dapat kita saling bertanya atau ada hal-hal yang mau didiskusikan juga silakan. Karena waktunya 50 menit, harusnya 30 menit untuk presentasi atau 20 menit untuk tanya jawab. Mungkin nanti saya akan lebih ringkas lagi, 25 menit, jadi kita ada cukup waktu untuk saling diskusi atau tanya jawab di situ ya. Oke. Nanti mohon maaf kalau mungkin saya akan skip beberapa hal gitu karena mungkin lebih ke teori-teori, dan ini juga sebagaimana disebutkan oleh panitia bahwa nanti ini kita akan share juga presentasi terkait IPO ini. Jadi dan bila ada rekan-rekan atau teman yang ingin menanyakan lebih lanjut, bila masih ada pertanyaan lebih lanjut, nanti silakan juga untuk menghubungi email kami ya. Mudah-mudahan kami atau tim kami dapat membantu atau menjelaskan lebih lanjut terkait isu atau pertanyaan yang Anda sampaikan gitu. Oke, pengertian inisial public offering, saya mulai dari situ ya. Penawaran umum sendiri. Penawaran apa sih penawaran umum? Nah, di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal memberikan definisi terkait penawaran umum sendiri. Apa sih penawaran umum? Undang-Undang Pasar Modal memberikan bahwa penawaran umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten. Emiten di sini adalah pihak atau perseroan yang melakukan penawaran umum untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Ya. Sedangkan initial public offering sendiri sering diartikan sebagai kegiatan penawaran efek, yaitu kegiatan untuk menjual efek kepada masyarakat yang dilakukan oleh emiten untuk pertama kalinya, ya sesuai dengan namanya initial gitu, berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksananya. Next slide, silakan. Oke, apa sih sebenarnya manfaat IPO bagi perseroan? Beberapa manfaat IPO yang sering dibicarakan atau di sharing di berbagai webinar ataupun mengenai pendidikan terkait pasar modal sendiri. IPO itu manfaat IPO salah satunya adalah sebagai salah satu sumber pendanaan bagi perseroan atau perusahaan. Yang berikutnya memberikan keunggulan kompetitif, meningkatkan citra perseroan, meningkatkan nilai perseroan ya, dan insentif perpajakan. Insentif perpajakan sendiri yang diberikan oleh pemerintah, pada contohnya ada tarif pada pengajaran, biasa pemerintah memberikan semacam kayak diskon 3% lebih rendah dari tarif yang berlaku. Sebagaimana kita ketahui untuk corporate income tax atau PPh Badan Indonesia itu 22%. Jadi untuk perusahaan yang telah TBK itu PPh Badan dapat lebih rendah, namun tentunya ada ketentuan atau syarat-syarat yang harus lanjutannya ya, seperti misalnya dimiliki oleh publik sebesar 40% dan sebagainya gitu. Oke, next slide. Persiapan perusahaan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh internal perusahaan sebelum go public? Jadi perusahaan itu harus memastikan dokumen-dokumen hukum, dokumen-dokumen keuangan, termasuk juga bukti pemilikan atas aset perseroan dan perizinan telah lengkap ya, dan tentunya juga harus masih berlaku serta dibuat sesuai dengan kaidah atau ketentuan peraturan undangan yang berlaku. Memastikan kesiapan perseroan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG biasa disebut secara konsisten ya. Berikutnya adalah menunjuk penjamin MSC Effect atau biasa disebut sebagai underwriter ya. Kemudian menunjuk para profesi penunjang. Salah satunya adalah konsultan hukum ya. Konsultan hukum ini memiliki salah satu peranan penting juga karena nanti ada beberapa produk hukum sebagai laporan uji tuntas dan LO yang harus merupakan sebagai yang dipersyaratkan di dalam proses IPO itu sendiri. Kemudian notaris ya, karena notaris nanti juga akan diperlukan mengeluarkan beberapa akte terkait persyaratan yang diperlukan di dalam IPO. Kantor akuntan publik juga demikian ya. Kantor jasa penilai publik ini jika relevan. Jadi belum bisa aja dalam suatu IPO ini KJPP tidak perlu atau tidak ada.
Kemudian menunjuk lembaga penunjang, dalam hal ini adalah BAE sebagai Biro Administrasi Efek yang akan mengadministrasikan efek atau saham tersebut. Kemudian setelah penunjukan berdasarkan disusun penjaminan pelaksanaan efek dan atau IPO advisor, ya jika ada atau diperlukan, presiden dapat mulai merancang struktur IPO, mulai dari jumlah dana yang nanti akan dikeluarkan, target raising fund atau target dana yang ingin diharapkan di dalam penjualan saham tersebut. Demikian. Oke, next slide. Konsekuensi dari IPO, tentunya suatu perusahaan melaksanakan IPO ada konsekuensi hal-hal yang harus diingat atau dilakukan oleh suatu perusahaan. Apa aja sih konsekuensinya? Salah satunya adalah setiap perusahaan tersebut disyaratkan akuntabilitas dan keterbukaan khususnya kepada publik sesuai dengan namanya sebagai PT terbuka. Oleh karenanya keterbukaan itu merupakan suatu hal yang penting yang diperlukan oleh perusahaan yang tercatat di bursa maupun PT terbuka tersebut, ya. Kemudian adalah kewajiban pemenuhan peraturan-peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia atau IDX, dan potensi sanksi jika tidak dipenuhi kewajiban, misalnya mengenai transaksi material namun tidak ada transaksi yang sebenarnya material tapi tidak dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai POJK 17, misalnya begitu. Transaksi afiliasi yang dilakukan dengan pihak terafiliasi dan adanya benturan kepentingan dan sebagaimana diatur di dalam POJK 42 ya tahun 2020, dan juga ada beberapa ketentuan terkait dengan keterbukaan informasi material. Nah, ini keterbukaan informasi itu adalah suatu hal yang penting juga untuk perusahaan terbuka apabila melakukan suatu corporate aksi ataupun keadaan yang dapat dianggap mempengaruhi harga saham atau keadaan financial dari perseroan tersebut. Kemudian konsekuensi lainnya adalah pemenuhan GCG sebagai perusahaan publik. Tentunya good corporate governance itu adalah suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi ya sebagai perusahaan TBK. Silakan lanjut. Nah, ini aspek-aspek hukum dalam persiapan internal. Nah, yang biasanya ini adalah hal-hal yang kami lakukan sebagai konsultan hukum dalam melakukan uji tuntas. Ya, jadi apa aja nih yang diuji tuntas nih di dalam dokumen-dokumen hukum yang disyaratkan atau diperlukan dalam proses IPO itu sendiri. Dimulai pertama dari anggaran dasar. Aspek yang direview apa sih? Di anggaran dasar, akte pendirian dan pengesahannya bagaimana, begitu ya, termasuk dan perubahan anggaran dasar terakhir. Nah, itu bagaimana kegiatan usaha yang telah sesuai. Apakah kegiatan usahanya telah sesuai? Misalnya dibilang perusahaan manufacturer, tapi kegiatan yang paling main utama atau main bisnisnya lebih banyak bergerak di bidang properti, tentunya nggak inline, dan itu yang hal-hal yang harus diperhatikan dengan seksama ya. Kemudian riwayat struktur permodalan dan susunan pemegang saham. Bagaimana apa? Itu juga aspek-aspek yang perlu diperhatikan dan direview di dalam suatu dokumen hukum ya, dalam laporan uji tuntas kami. Bagaimana penyetoran modal, apakah telah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang PT, apakah modal tersebut telah disetor secara penuh, apakah dilakukan secara menyicil begitu ya, dan begitu juga kemudian DPS dan daftar khusus, apakah perusahaan tersebut memiliki DPS dan daftar khusus, dan terkait juga di dalam laporan uji tuntas itu adalah riwayat perubahan. Nah, untuk riwayat perubahan permodalan sendiri atau kita bilang history dari pemegang saham itu, untuk papan utama itu mensyaratkan 3 tahun terakhir itu bagaimana posisinya, dan untuk papan pengembangan akselerasi itu hanya mensyaratkan 2 tahun terakhir. Jadi misalnya tahun buku 2020, 19, 18 begitu ya. Jadi historinya. Kemudian susunan dan komposisi direksi dewan komisaris. Nah, itu hal-hal yang harus direview atau dianalisa adalah terkait misalnya tugas dan wewenang direksi dan komisaris. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa POJK mensyaratkan di dalam satu perusahaan TBK itu minimum terdiri dari 2 anggota direksi dan 2 anggota komisaris. Dan minimum 30% dari total komisaris itu harus merupakan komisaris independen ya. Jadi kalau terdiri atas 3 komisaris, 1 dari 3 itu harus merupakan komisaris independen gitu ya. Bagaimana kalau misalnya 4, karena 30% dari 4 itu kan ya 1,2 ya, orang nggak bisa dibagi, jadi 2 harus komisaris independen gitu ya. 2 di antara 4 komisaris tersebut harus komisaris independen. Kemudian
lanjutnya adalah mengenai perizinan usaha. Tadi saya sudah jelaskan. Nah, sekarang itu ada perizinan berbasis risiko. Bagaimana pemenuhan komitmen dan berlaku efektifnya perizinan serta kesesuaian perizinan perseroan dengan kegiatan usaha apakah telah sesuai gitu ya. Begitu juga dengan alamat atau kesesuaian alamat pada perizinan usaha apakah sesuai atau tidak gitu. Di dalam apakah dalam alamat yang tertera di dalam anggaran dasar itu sesuai dengan apa yang ada sekarang di dalam company itu sendiri. Nah, perpajakan, kemudian selanjutnya pemenuhan kewajiban perpajakan. Jadi kami tidak menilai konsultan itu memberikan opini terkait bahwa benar apa tidaknya perpajakan yang telah dilakukan atau dibayarkan oleh calon emiten tersebut. Namun kami hanya menilai dari bagaimana calon emiten itu telah memenuhi atau setidaknya comply daripada kewajiban perpajakan yang biasa dilakukan. Contoh, PPh 21 perpajakan kepada gaji-gaji karyawan apakah dilakukan secara rutin, misalnya begitu ya. PPN maksudnya PPN gitu. Bagaimana monthly PPN-nya tersebut apakah telah dilakukan secara rutin dan benar begitu ya. Dan pajak-pajak yang lain, contohnya pajak badan apakah SPT tahunan untuk tahun berjalan itu tahun sebelumnya apakah sudah dilaporkan atau belum begitu. Baik, lanjutnya aspek hukum yang lain yang kami ketenaga kerjaan. Nah, yang review tentunya terkait dengan BPJS ketenaga kerjaan, termasuk pembayaran iurannya apakah sudah dilakukan apa enggak gitu. Wajib laporkan tenaga kerjaan di perusahaan begitu ya. Apakah juga sesuai enggak jumlah tenaga kerja yang di WLKP dengan keadaan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Apakah perusahaan memiliki PP atau misalnya perjanjian kerja bersama gitu ya. Terus bagaimana? Nah, ini penting juga. Apakah perusahaan tersebut telah memenuhi ketentuan upah minimum terhadap pembayaran gaji kepada karyawan atau tenaga kerjanya. Oke. Berikutnya adalah apa yang kami review juga adalah terkait harta kekayaan perseroan mengenai kami akan mereview keabsahan dan kepemilikan tanah, bangunan, kendaraan bermotor, hak kekayaan intelektual dan mesin oleh perseroan, serta juga asuransi atas harta kekayaan perseroan. Nah, ini untuk harta kekayaan perseroan itu sering banget terjadi. Begitu di buku dicatat milik dari perseroan atau emiten, tapi ternyata contoh misalnya kantor tersebut masih dimiliki atas nama pribadi dari misalnya pemegang saham atau pemegang saham pengendali atau bahkan atas nama direksi komisaris. Nah, itu hal-hal yang harus diperhatikan atau diperjelas gitu ya, bahwa keabsahan atas kepemilikan tanah tersebut gitu ya. Lanjutnya adalah terkait dengan perjanjian kredit. Nah, perjanjian kredit misalnya suatu perusahaan atau calon emiten memiliki perjanjian kredit dengan pihak lender atau bank dalam hal kreditur. Dilihat di dalam perjanjian kredit tersebut yang apakah ada pembatasan atau negatif covenant. Nah, biasanya bila ada tentunya kami harus meminta waiver. OJK akan mensyaratkan adanya waiver tersebut, perjanjian kredit atau persetujuan dari kreditur. Apa aja sih biasanya waiver yang dimintakan? Salah satunya adalah pembatasan terkait pemberian dividen. Nah, karena biasanya dalam perjanjian kredit itu seringkali kita jumpai adanya pembatasan atau pelarangan pemberian dividen selama masa kredit dari bank tersebut. Hal ini tentunya harus dicabut, di waive ya. Di waive. Dan kadang-kadang kemudian hati-hati juga kalau misalnya di perjanjian kredit itu ada ketentuan atau persyaratan setiap perubahan pemegang saham harus dilaporkan. Ingat, untuk perusahaan terbuka atau yang telah tercatat di bursa itu tiap hari terjadi perubahan pemegang saham. Tentunya akan merepotkan kalau setiap hari perubahan pemegang saham itu harus dilaporkan ke kreditur. Jadi itu juga sering sekali itu banyak yang juga lupa. Jadi itu juga harus lebih baik harus segera diubah. Misalnya mungkin kata-katanya bukan setiap perubahan pemegang saham, tapi misalnya hanya setiap perubahan pemegang saham pengendali yang harus dilaporkan atau meminta persetujuan dari kreditur begitu ya. Oke, lanjutnya lagi adalah yang kami berikan perjanjian yang ketiga yang bersifat material. Nah, ini juga dilihat apakah ada perjanjian-perjanjian dengan konsumen, supplier, pihak ketiga lainnya yang tentunya dapat mempengaruhi kegiatan usaha sebagai PT terbuka tersebut gitu ya. Jangan sampai itu nanti merugikan
bagi pemegang saham publik. Demikian juga dengan perjanjian dengan pihak afiliasi. Misalnya ada perjanjian hutang piutang dengan afiliasi. Nah, itu juga harus memperhatikan prinsip kewajaran, ya, arm's length begitu. Misalnya contohnya ada perjanjian dengan pihak pemegang saham, namun bunganya gila-gilaan. Nah, itu kan nggak arm's length dan memberatkan perusahaan PT terbuka tersebut. Karena apalagi nanti akan ada publik yang akan memiliki atau memiliki saham di perusahaan PT terbuka tersebut, begitu ya. Oke, terus keterlibatan perkara ini juga nanti dilihat di keterlibatan perkara apa aja. Ini bukan dalam artian bahwa calon emiten atau perusahaan TBK itu tidak boleh memiliki perkara loh, atau somasi, tidak sama saya, boleh aja, tetapi nanti ada diases apakah perkara tersebut mempunyai atau pengaruh bersifat material terhadap kelangsungan atau bisnis dari calon emiten atau perusahaan terbuka tersebut. Bila tentunya membahayakan sekali, tentunya OJK akan meminta, biasanya regulator akan meminta itu diselesaikan dulu, begitu ya, baru nanti bisa menjadi untuk IPO. Tapi kalau misalnya somasi yang kecil, biasanya perusahaan-perusahaan yang perdagangan itu biasalah, kalau mereka ada perbedaan atau apa, somasi dari pihak supplier terhadap keterlambatan pembayaran misalnya gitu, yang tidak bersifat material, tentunya itu ya sebagai hal yang biasa aja gitu kan, boleh aja gitu. Tapi asal didiskus atau dijelaskan di dalam prospektus atau nanti laporan uji tuntas hukumnya begitu ya. Begitu. Berikutnya silakan. Oke, ini akte atau perjanjian yang diperlukan dalam rangka IPO. Ya, saya lihat tadi juga ada rekan-rekan sini yang ada notaris ya. Apa aja sih akte yang diperlukan? Akte TBK tentunya ya, Ismas, ini nanti dipersiapkan oleh notaris bersama KH. Nanti akan mereview dan merubah dari PT tertutup menjadi PT terbuka. Kemudian ada akte perjanjian penjaminan emisi efek ya. Ini antara emiten dengan underwriter. Ada juga akte perjanjian pengelolaan administrasi saham dengan BAE ya. Ada juga akte perjanjian pengelolaan administrasi waran jika waran ada ya. Ini bukan suatu hal yang harus, tapi jika ada dalam IPO tersebut dikeluarkan adanya waran. Dan demikian juga dengan akte pernyataan penerbitan waran ya. Kemudian perjanjian pendaftaran efek bersifat ekuitas di KSE. Nah, ini di bawah tangan, bukan notarial ya. Jadi antara emiten dengan KSE gitu. Silakan. Oke, lanjut. Nah, ini organ atau komite dalam suatu perusahaan terbuka. Apa aja sih gitu? Ini dipersyaratkan baik di dalam Undang-Undang PT dan juga POJK. Tadi sudah dijelaskan mengenai direksi ya, berapa jumlah minimum 2 direksi. Direksi terdiri dari 2 direktur, anggota 2 direktur, dan dewan komisaris juga terdiri dari 2 komisaris. Ya, komisaris independen, sebagaimana dijelaskan, komisaris independen namanya komindependen, makanya dia harus independen, tidak boleh sebagai karyawan, atau biasanya di POJK disyaratkan minimum 6 bulan. Ya, 6 bulan tidak lagi dia mempunyai hubungan bisnis baik langsung maupun tidak langsung, atau dia pernah karyawan dengan calon emiten tersebut ya. Dan juga sekretaris perusahaan ini sebagai liaison officer lah terhadap perusahaan emiten dengan stakeholder, termasuk di sini misalnya dengan bursa, dengan OJK, dan juga tentunya dengan para pemegang saham, investor publik. Dia bisa aja mengirimkan pertanyaan-pertanyaan tuh yang paling sering ditujukan adalah kepada sekretaris perusahaan tersebut gitu ya. Kemudian komite nominasi dan remunerasi ini opsional, jadi bisa diserahkan kepada dewan komisaris ya. Jadi komisaris itu bisa nanti untuk menangkap, dijalankan oleh dewan komisaris komite ini. Dan komite audit, nah dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris, membantu tugas dan fungsi dewan komisaris, diketuai oleh komisaris independen ya untuk komite audit. Sedangkan audit internal itu, kemudian ada audit internal bertanggung jawab kepada direktur utama dan menjalankan fungsi audit internal ya. Begitu. Oke, lanjut silakan. Nah, ini hal-hal atau kerangka utama prospektus ya. Saya mungkin lebih cepat aja di sini. Ini bab-bab yang biasanya ada di dalam prospektus ya. Jadi di sini bukan hanya tugas dari KH saja, tetapi juga bersama-sama tentunya dengan KAP, bersama-sama dengan emiten juga ya, dalam menyusun dan mempersiapkan ini. Dan tapi biasa underwriter yang akan menyiapkan dulu strukturnya. Nanti KH, KAP biasanya diminta juga pendapat mengenai minta direview beberapa hal-hal yang penting atau hal-hal terkait dengan
dengan isi daripada prospektus tersebut. Sebagai informasi nih ya, kalau di Amerika atau di luar negeri itu yang menyusun prospektus itu adalah lawyer gitu. Lawyer adalah karena lawyer itu sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap isi prospektus. Untungnya di kita enggak ya. Tapi kalau mau dilihat kenapa sih di Amerika seperti begitu? Karena terutama di Amerika itu tuh pendidikan hukum tuh lawyer itu kan bukan sebagai biasanya berasal dari dia bukan sebagai pendidikan hukumnya, maksudnya banyak yang bukan hanya berasal kayak kita sebagai SA, tapi bachelor mereka tuh bisa dari finance, bisa bahkan dari yang lain, dan jadi mereka banyak memiliki keahlian tentunya dengan latar belakang yang beragam gitu ya. Jadi para lawyer, makanya nggak aneh kalau memang itu merupakan suatu kewajiban bagi seorang lawyer untuk mendraft atau bertanggung jawab secara penuh terhadap isi daripada prospektus tersebut begitu. Oke, lanjut, silakan. Nah, ini dokumen-dokumen aspek hukum yang diperlukan dalam proses pendaftaran kepada OJK, IDX, dan KSE. Ini sebenarnya lebih ringkas, 3 tahun belakangan ini lebih ringkas menurut saya, bahkan lebih praktis. Karena kalau dulu tuh selain hard copy, banyak sekali dokumen-dokumen yang harus disubmit ya kepada IDX, KSE, dan sebagainya gitu ya. Tapi sekarang seperti Anda lihat tuh tinggal 6 bagian aja garis besarnya. KSE juga begitu. Kalau di OJK terkait hukum bahkan udah lebih ini lagi. OJK kita tidak memerlukan lagi untuk yang seperti dulu lagi, kita harus submit dengan hard copy dan sebagainya. Kalau di OJK tinggal itu bila diminta itu jarang sekali OJK meminta hard copy atau biasanya mereka salinan. Terlebih sekarang harus melalui diberikan atau disubmit melalui sprint gitu ya. Oke, lanjut silakan. Nah, ini penjelasan terkait papan pencatatan yang ada di Bursa Efek Indonesia ya. Jadi saya akan jelaskan secara singkat nih mengenai papan pencatatan. Apa aja sih papan pencatatan? Mungkin teman-teman sendiri udah pernah dengar gitu ya. Papan yang ada di Bursa Efek Indonesia itu ada 3, yaitu papan utama, papan pengembangan, dan papan akselerasi. Nah, papan utama itu adalah papan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan besar dan memiliki pengalaman operasional yang cukup lama. Nanti kita jelaskan yang masuk besar itu gimana. Papan pengembangan adalah papan pencatatan yang disiapkan untuk mencatatkan saham dari perusahaan menengah yang diharapkan dapat berkembang. Papan akselerasi adalah papan pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari emiten dengan aset skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah sebagaimana dimaksud dalam POJK 53 tahun 2017 ya. Baik, kesamaan persyaratan di antara ketiga papan tersebut adalah salah satunya adalah bentuk badan usahanya. Bentuk badan usahanya itu harus berbentuk perusahaan perseroan terbatas. Jadi apakah bisa koperasi untuk saham di bursa? Sayangnya hingga saat ini masih belum bisa. Harus berbentuk PT ya, jadi bentuk badan hukumnya. Nah, sekarang gimana skala usahanya? Tadi dijelaskan kalau utama itu untuk perusahaan yang pengalaman perusahaan besar dengan operasi yang cukup lama. Cukup lama di sini adalah lebih dari 3 tahun ya. Dan perusahaan papan pengembangan itu perusahaan menengah dengan masa operasional paling sedikit adalah 12 bulan secara berturut-turut gitu ya. Jadi harus berturut-turut. Nah, ingat kata-kata berturut-turut. Begitu juga dengan akselerasi ya, begitu. Nah, dengan kemudian laporan keuangan. Kalau papan utama itu mensyaratkan laporan keuangan itu telah diaudit 3 tahun ya, minimum 3 tahun, dan 2 tahun dari 3 tahun tersebut harus WTM ya, wajar tanpa modifikasi. Sedangkan pengembangan itu minimum 12 bulan namun harus wajar tanpa modifikasi. Akselerasi minimum 1 tahun tapi akan dimungkinkan apabila akselerasi itu baru berdiri misalnya baru 10 bulan PT tersebut ya untuk papan akselerasi. Namun dengan hasil harus wajar tanpa modifikasi. Nah, laba usaha. Papan utama itu hanya mensyaratkan laba usaha minimum 1 tahun. Sedangkan papan pengembangan boleh rugi. Jadi nggak harus untung tetapi disyaratkan pada tahun kedua itu telah memperoleh laba berdasarkan proyeksi ya, berdasarkan proyeksi, dan tahun ke-6 untuk bidang usaha tertentu, misalnya di sini pertambangan ya, batu bara misalnya salah satu contohnya. Sedangkan akselerasi demikian juga, akselerasi boleh rugi tapi di tahun proyeksi ke-10 berdasarkan proyeksi dia harus sudah mendapatkan laba.
begitu. Bagaimana persyaratan untuk permodalan? Nah, kalau di papan utama itu mensyaratkan aset berwujud bersih atau net tangible asset adalah 100 miliar, ya, 100 miliar. Nah, itu definisi net tangible asset itu adalah total aset dikurangi dengan aset tak berwujud, aset pajak tangguhan, total liabilitas dan kepentingan dewan pengendali. Jadi lebih pengertiannya lebih ke masalah inilah definisi finansial ya. Sedangkan papan pengembangan itu papan utama mensyaratkan NTA-nya harus lebih dari 100 miliar ya gitu. Oke. Kalau papan pengembangan itu NTA-nya paling sedikit atau lebih besar 5 miliar atau dia NTA-nya kurang dari 5 miliar tetapi laba usaha lebih besar 1 miliar atau sama dengan 1 miliar dan market capitalization-nya harus lebih besar atau sama dengan 100 miliar ya. Atau pendapatan usaha misalnya NTA-nya kurang dari 5 miliar gitu, laba usahanya juga kurang dari 1 miliar, namun pendapatan usahanya dia lebih dari 40 miliar atau sama dengan 40 miliar ya, dan market cap-nya itu lebih besar dari atau sama dengan 200 miliar. Sedangkan untuk akselerasi ini permodalannya mengikuti BJK 53, jadi nggak begitu lebih ketat lah gitu ya. Oke, lanjut. Untuk lembar sahamnya sendiri, papan utama mencatatkan minimum 300 juta saham ya. Sedangkan untuk pengembangan mensyaratkan 150 juta lembar ya. Sedangkan untuk akselerasi tidak dipersyaratkan, tapi biasanya mereka ikut pada 150 juta atau gimana gitu ya. Karena minimum untuk perusahaan skala kecil itu minimum DPOJK 53 itu sebesar 50 miliar. Walaupun memang ada satu pasal di dalam PJK 3 itu agak membingungkan, dimungkinkan untuk perusahaan skala kecil untuk raising fund lebih dari 50 miliar gitu ya. Tapi itu mungkin tapi masih ada beberapa beda pendapat karena walaupun 50 miliar jadi skala kecil itu harus mengikuti ketentuan skala menengah begitu ya. Nah, bagaimana dengan lembar saham yang ditawarkan kepada publik? Nah, ini terkait dengan struktur penawaran ya di dalam IPO. Misalnya equity value sebelum 500 miliar itu minimum persentase saham ditawarkan kepada publik itu 20%. Jadi kalau misalnya ekuitasnya itu 500 miliar sebelum IPO, dia minimum harus ditawarkan kepada publik dalam IPO tersebut minimum 20% ya. Kalau bila memiliki equity 500 hingga 2 triliun disyaratkan 15%, sedangkan lebih dari 2 triliun minimum persentase yang disyaratkan kepada publik adalah 10%. Itu juga dengan papan pengembangan, hampir sama ya. Ketentuannya sama antara pengembangan dan utama gitu ya. Sedangkan untuk akselerasi mereka cuma mensyaratkan adanya 20% aja dari modalisator gitu ya, yang paling sedikit untuk ditawarkan kepada publik. Nah, sekarang berapa ketentuan atau minimum jumlah pemegang saham setelah IPO? Ini jadi jumlah pemegang saham ya, publik atau termasuk publik dan juga itu minimum kalau utama setelah hari pertama IPO itu harus paling sedikit adalah 1.000 pihak ya. Di pengembangan adalah 500 pihak atau sama dengan 500 pihak. Di akselerasi paling sedikit adalah 300 pihak maaf gitu ya. Nah, sekarang gimana dengan IPO price atau minimum IPO gitu. Jadi kalau udah IPO udah mentok lah di bawah. Untuk papan utama itu minimumnya harganya adalah sahamnya 100, sedangkan papan pengembangan 100, akselerasi boleh 50 begitu ya. Komite atau organ itu 3 papan tersebut memiliki ketentuan atau organ yang sama. Kalau dulu 3 tahun lalu ada ketentuan setiap perusahaan TBK itu harus memiliki direktur independen, tapi semenjak 3 tahun belakangan ini tidak jadi kewajiban lagi gitu ya, direktur independen. Baik, lanjut silakan. Oke, ini peraturan daftar referensi terkait dengan IPO. Ini banyak nih salah satunya ya. Ini ada PJK 7, PJK 8. Ini sebenarnya ada lagi peraturan-peraturan klasik yang teman-teman juga harus ada perhatikan. Tadi yang saya sebutkan, PJK 42, PJK 42 terkait dengan transaksi film terkepentingan, PJK 17 terkait 17 material. Sekarang ada lagi PJK 3 ya. Itu juga untuk perusahaan yang terbuka gitu ya. Ini 53, 54 terkait yang tadi pernyataan pendaftaran. Demikian teman-teman.
Gimana selanjutnya? Udah selesai ya? Coba. Ya. Oke. Saya lihat udah banyak pertanyaan nih, Pak Rudi. Ya. Gitu. Ya, terima kasih Pak Hendrik. Topiknya menarik dan bermanfaat. Cuman karena keterbatasan waktu, kita coba selesaikan Q&A selama kurang lebih 20 menit ya. Ini banyak pertanyaan, ini ada mungkin sekitar 20 pertanyaan. Oke. Ya, karena memang topik ini perlu waktu yang panjang ya, bisa berhari-hari untuk bahas mengenai IPO. Tapi ini cukuplah secara basic gitu ya. Pertama pertanyaan dari Devita Zikra. Pertanyaannya adalah untuk LUT atau pemeriksaan segi hukum dalam rangka M&A. Pertanyaannya adalah apa hal yang perlu diperhatikan yang penting dan perbedaannya antara LUT dalam rangka IPO dibandingkan dengan LUT dalam rangka M&A project. Demikian, Mbak. Oke, pertanyaannya menarik nih. Ini bagus sekali pertanyaannya dari Devita Zikra. Maaf, Mbak Devita Zikra itu mahasiswa atau sudah lulus, Mbak Devita? Mungkin ya. Konsultan, Pak. Ya gimana? Maaf, sorry. Saya konsultan, Pak. Oke, ini pertanyaannya Mbak. Banyak M&A dibanding IPO. Oke, baik. Pertanyaannya bagus, Bu Devita. Jadi gini, Mbak. Perbedaannya apa sih dari LUT tersebut? Nah, gini, Bu. Kalau tadi saya udah jelaskan, di LUT untuk IPO tuh kan kita mengikuti ketentuan yang ada di dalam POJK ya, Bu ya. Dan juga kalau saya sebagai anggota HKPM itu ada guideline yang harus disediakan, harus kami lakukan berdasarkan kode etik kami. Tadi mengenai persyaratan sendiri saya bilang di papan utama 3 tahun, papan pengembangan 2 tahun gitu, akselerasi 2 tahun. Itu contoh mengenai history. Nah, sekarang apa di M&A bagaimana? Di M&A dari awal kita udah sepakat dulu tuh biasanya dari misalnya kepada calon klien kita. Ini limited review atau full DD. Kalau dibilang full DD tentunya kita udah langsung bilang kalau full DD dari berapa tahun tuh nanti yang harus kita historicalnya. Kalau perusahaan yang cuma baru berdiri 3-4 tahun sih oke. Tapi kalau dari 10 tahun, nah itu kan kita harus lakukan. Historicalnya harus kita lakukan mulai dari 10 tahun dari awal pendirian hingga 10 tahun tersebut, Mbak Devi. Itu salah satu Mbak Devi yang menjadi kalau kita terkait dengan LDD yang kita lakukan. Nah, LDD yang lain sendiri sebenarnya hampir sama, tetapi sekali lagi dari dalam M&A itu tentunya dari awal kita apa dulu yang menjadi kesepakatan kita, limited review ataukah full DD gitu. Kalau full DD tentunya bahkan M&A itu bisa lebih galak tanda petik ya daripada jujur aja daripada IPO tadi yang saya bilang. Contoh permodalan tentunya gitu. Misalnya ada penekanan yang nanti diminta perjanjian misalnya perjanjian kita ini perjanjian yang diminta, saya mau perjanjian semuanya perjanjian yang berdasarkan nilai segini gitu. Jadi mau nggak mau lah nanti kita harus. Tetapi kalau dari IPO sendiri kan kita bisa membatasi, kita bisa bilang bahwa ini perjanjian yang bersifat material aja yang kita anggap material. Bahkan kalau perjanjian kecil kita ambil sampling dan sebagainya. Itu juga sebenarnya bisa di M&A tergantung kesepakatan atau assignment yang diberikan oleh klien kita. Itu contoh beberapa hal. Kira-kira LUT-nya seperti begitu ya. Gitu. Oke. Sekarang pertanyaan kedua ya. Silakan. Yang kedua adalah dari Rahmat Hasibuan dari Legal Fitrama Group. Pertanyaannya adalah selama COVID IPO menjadi solusi terkait perusahaan yang butuh dana dalam bertahan dan ekspansi. Pertanyaannya adalah apakah saat ini harga yang ditawarkan tetap menarik di mata investor? Contohnya kami yang bergerak di bidang usaha telekomunikasi atau tower. Oke. Pertanyaan menarik nih, tapi sebenarnya karena saya berdasarkan dari sudut hukum, Pak Rahmat ya, salam kenal Pak Rahmat. Tapi gini Pak Rahmat, kalau misalnya ditanya mahal apa tidak, itu tergantung dari valuasi dan masing-masing ya. Biasanya kalau untuk investor, apalagi investor yang udah investor yang memiliki background investasi atau pendidikan financial yang cukup, dia banyak faktor atau hal-hal yang menjadi tolak ukur, misalnya PER dan sebagainya. Nah, sekarang kalau misalnya menjadi solusi terkait perusahaan butuh dana, tentunya ini menjadikan salah satu solusi, Pak.
gitu. Salah satu solusi dibanding Anda harus contoh meminta atau mencari pinjaman dari bank atau mungkin menerbitkan surat utang. Sekarang kan susah begitu ya. Nah, sekarang kalau pertanyaan apakah laku saham, nah itu kembali lagi terhadap prospek usaha perusahaan tersebut, ya, valuasi yang diberikan. Tentunya kalau mahal mereka punya pikiran, ini kemahalan, saya kurang begitu tertarik atau menarik. Tapi kalau mereka punya hitungan lain seperti misalnya PER gitu ya, wah ini menarik, masih murah dan punya prospek usaha yang ke depan yang baik. Nah itu dapat dikatakan ini malah menguntungkan bagi perusahaan tersebut gitu. Karena nilai saham perusahaan makin naik, tentunya itu meningkatkan nilai value atau valuasi dari perusahaan itu juga meningkat. Lebih gampang jadinya untuk mencari sumber pendanaan yang lain. Itu faktanya ya Pak ya, Pak Rahmat. Demikian Pak Rahmat begitu ya. Terima kasih Pak. Ya, lalu yang ketiga dari Heri Purwanto dari perusahaan pengelola aset atau PPA, ada 2 pertanyaan tapi berbeda ya, pertanyaan 1-2. Mungkin fokus kita ke satu-satu ya. Pertanyaan pertama, bagaimana jika target dana yang diharapkan dari IPO tidak tercapai? Apakah PT kembali menjadi PT tertutup atau tetap TBK dan mencoba IPO lagi? Nah, gini Pak, terima kasih. Salam kenal Pak. Pak siapa maaf? Pak Rudi. Heri dari PPA. Oke, Pak Heri, salam kenal Pak Heri. Begini Pak, sekarang kan ada IPO ya Pak ya. Jadi IPO, kalau misalnya target dana yang tidak dilakukan itu biasanya dikasih pilihan kepada emiten. Underwriter tuh akan sudah diskusi dengan emiten. Masa book building itu biasanya udah ketahuan Pak. Animonya investor bagaimana Pak. Nah, itu nanti akan dihitung bagi mereka apakah mereka akan meneruskan ataukah mereka udah melihat wah ini kayaknya kurang begitu laku. Jadi biasanya mereka nggak jadi atau menunda IPO. Apakah itu sering terjadi? Tahun ini saya belum lihat, tahun lalu tuh ada beberapa yang saya lihat, ada yang F&B itu juga ditunda ya, restoran, karena pada saat itu karena bukan PPKM, PSBB ya, itu PSBB gitu, lockdown, sebelum kita lockdown, jadi waktu itu mereka menghentikan kegiatan penawarannya lah karena itu kurang menguntungkan, dan tentunya dapat berakibat pada berhasil IPO atau tidak. Berhasil IPO tidaknya di sini adalah tentunya penjualan saham tersebut ya. Nah pertanyaannya, apakah tetap TBK dan coba apa lagi atau balik menjadi. Nah, sayangnya di akte TBK itu berdasarkan undang-undang PT ini belum mengikuti ketentuan relaksasi, belum bisa ya Pak, karena ini undang-undang PT, jadi harus berlaku 6 bulan Pak. Nah, kita tuh pernah mengalami seperti begitu. Jadi menunda IPO, bukan gara-gara nggak laku, tapi menunda karena ada beberapa hal isu yang harus diselesaikan dulu. Jadi harus dibalikan dulu menjadi akte PT tertutup Pak. Kembali ke PT tertutup. Nanti bila sudah mau Rek 1 atau kembali mau pernyataan pendaftaran kepada OJK dan penjaga OJK, itu buat lagi kembali lagi akte TBK-nya. Biasanya begitu ya Pak, karena ada umur 6 bulan tersebut. Kalau laporan keuangan itu kan umurnya 6 bulan, dengan adanya ketentuan relaksasi sekarang ditambah 2 bulan jadi 8 bulan. Tapi sayangnya untuk akte TBK itu umurnya masih 6 bulan karena mengikuti ketentuan yang ada di dalam undang-undang PT begitu. Gitu, lanjut lagi, silakan Rudi. Ya, pertanyaan dari Anissa Yuniar dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Apakah boleh hasil uji tuntas perusahaan diberikan kepada publik sebagai bentuk pemenuhan keterbukaan informasi? Laporan uji tuntas. Nah, ini menarik. Kalau pertanyaannya apakah boleh diberikan atau tidak, memang di dalam prospektus yang ada di attach di dalam prospektus itu adalah pendapat segi hukum atau biasa disebut LO ya, legal opinion. Nah, laporan uji tuntas itu sendiri sebenarnya memang itu tidak hanya diberikan kepada OJK. Kenapa sih tidak diberikan kepada publik? Kalau saya sih melihatnya mungkin prosedurnya adalah karena itu terlalu tebal ya, karena ya kalau prospektus saja udah tebal ditambah kayak begitu isunya bisa ratusan halaman. Mungkin kalau saya mikirnya begitu ya, di samping juga mungkin juga ada hal-hal yang tidak bisa diberikan kepada
publik secara lebih detail gitu ya, terkait mungkin kerahasiaan di dalam dokumen hukum yang diperiksa tersebut. Tapi kalau pertanyaannya apakah boleh laporan uji tuntas diberikan, boleh-boleh aja. Karena itu kan tergantung dari keterbukaan. Tetapi yang menjadi kewajiban atau persyaratan adalah terkait dengan LO. LO itu gampang, bisa semua orang bisa melihat, dan bahkan bukan hanya investor. Kita bisa juga kalau misalnya kita ke bursa juga kita bisa melihat. Apalagi sekarang ada IPO, kita bisa melihat tuh semua di dalam prospektus sudah dilampiri, ada di dalamnya itu laporan uji tuntas dan juga dari hasil review dari KAP juga ada begitu ya, laporan keuangan begitu. Baik, begitu ya. Selanjutnya Vinanda, mahasiswi dari Universitas Airlangga, pertanyaannya, apakah bisa dividen PT TBK tidak dibagikan kepada pemegang saham? Maksudnya gimana dia? Mungkin maksudnya gini kali, memang kalau gini, apakah perusahaan TBK, mungkin maksudnya apakah perusahaan TBK dapat di dalam suatu keputusan tidak memberikan dividen? Dapat, ya. Tetapi itu tidak boleh kalau misalnya hasil RUPS harus memberikan dividen kepada publik, ternyata nggak diberikan. Nah itu nggak boleh, itu melanggar hukum. Tapi kalau misalnya apakah di dalam RUPS boleh nggak tidak memberikan dividen? Itu boleh. Jadi biasanya tentunya dengan harus ada alasan ya. Alasannya apa? Untuk memperkuat keuangan misalnya ya, keuangan bagi perusahaan gitu. Tapi bagi perusahaan sendiri, emiten itu dividen itu termasuk salah satu yang menjadi tolak ukur bagi investor kalau dia mau berinvestasi untuk membeli suatu perusahaan PT TBK. Jadi makanya kalau teman-teman perhatikan tuh biasanya kalau di atas di bulan 7, di bulan 8 itu tuh banyak yang langsung mereka memperhatikan gimana laporan keuangan hasil dari laporan keuangan tahun yang sudah lewat gitu ya, tahun lalu. Karena itu akan mempengaruhi dari dividen. Dividen sendiri itu bisa dapat mempengaruhi harga saham gitu. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang besar, yang blue chip itu kalau udah ada info dia akan memberikan dividen, itu automatically sahamnya juga akan biasanya akan memberikan sensitif lebih ke arah positif lah gitu ya kepada publik atau investor begitu. Karena kan dia akan dapat dividen gitu tambahan gitu ya. Lalu dari Greta, pertanyaannya adalah bagaimana tanggung jawab emiten dan profesi penunjang terhadap isi prospektus yang tidak benar. Wah, itu dia betul. Itu di dalam suatu penyiapan satu prospektus, bagaimana itu salah satu hal yang harus diingat. Kita menandatangani itu semua prospektus juga. Itu tanda tangan semua profesi termasuk emiten. Jika ternyata ada hal yang tidak benar, tentunya dapat dikenai sanksi ya, gitu. Dan itu dilihat dulu kebenaran ketidakbenaran informasi itu. Apakah karena kelalaian dari proses penunjang itu, apakah karena memang emitennya gitu ya, emitennya sendiri yang misalnya menutupi atau dia memberikan hal atau data informasi yang tidak benar atau tidak akurat, sehingga para profesi penunjang sendiri dalam memberikan opini, memberikan pendapat, dalam hal memberikan hasil reviewnya juga jadi tidak benar atau tidak akurat begitu. Jadi tentunya dilihat lagi ketidakbenaran atau kesalahan itu karena apa begitu ya. Gitu. Tapi kalau pertanyaan apakah dapat dikenai sanksi? Yes, semuanya dapat dikenai sanksi gitu yang terkait dengan IPO tersebut. Gitu. Silakan lanjut. Ya, mungkin karena satu waktu kita ambil 2 pertanyaan terakhir kali ya. Menjelang 5 menit lagi. Pertanyaan dari Stephen Lukmana mengenai persiapan IPO dengan masa going concern, di mana perusahaan dimohonkan pilot tetapi aset masih untuk masalah masih tergolong minor dengan kategori perusahaan masih solvent. Jadi pilot tapi masih solvent. Jika keadaan ini dikabulkan majelis, apakah permohonan untuk persiapan IPO bisa gagal? Jadi simpelnya, apakah bisa dilakukan IPO di tengah perusahaan yang dimohonkan pilot atau PKPU, namun arus asetnya masih bisa menutupi kewajiban? Oke, gini, biasanya OJK tidak akan memberikan surat penolakan, enggak, kata-katanya nggak begitu, tapi biasanya tolong diselesaikan dulu, biasanya begitu. Permasalahan terkait dengan hal tersebut diselesaikan dulu, bila misalnya itu tidak terkait dengan going concern. Tapi kalau bursa, di going concern-nya sendiri dilihat nih hal-hal yang material nih.
Kalau dipilotkan begitu, siapa yang akan tanggung jawab? Ya artinya kan going concern terhadap going concern terhadap bisnis tersebut atau perseroan tersebut yang dapat mempengaruhi publik. Dalam hal ini publik dirugikan. Tentunya hal-hal tersebut yang biasanya bursa tidak dapat memberikan persetujuan prinsip untuk kelanjutan dari proses IPO tersebut begitu. Kalau untuk pembukaan pilot PKPU itu agak susah sebenarnya. Jangankan begitu ya, sekarang aja kalau misalnya ada didengar suatu perusahaan masuk kolektabilitas yang nggak begitu baik, nggak begitu bagus, biasanya OJK juga akan memberikan sinyal gitu, harus diselesaikan dulu lah secara tanda petik begitu istilahnya terkait kolektivitas atau isu yang dimiliki oleh pengendali ataupun misalnya perusahaan. Begitu Pak Rudi. Ya, terima kasih. Jadi saya rasa pertanyaan terakhir ya, maaf karena keterbatasan waktu kita tidak bisa bahas semuanya gitu ya. Ini yang pertanyaan terakhir, minta petunjuk, apakah perusahaan yang masih rugi dapat melakukan go public atau IPO? Nah, itu tadi sudah saya jelaskan boleh. Papan utama juga boleh, gitu. Papan pengembangan boleh, akselerasi apalagi boleh gitu. Tapi kalau papan pengembangan dibilang, kalau papan pengembangan itu ada syarat 2 tahun berdasarkan proyeksi ya, dia harus sudah mendapatkan laba, begitu ya. Kalau yang papan utama 1 tahun dia harus dalam keadaan udah harus untung tadi. 1 tahun harus sudah akselerasi, bahkan akselerasi lebih lama lagi, tahun ke-10 berdasarkan proyeksi harus sudah untung. Begitu. Kalau pengembangan untuk kegiatan usaha industri tertentu seperti kayak batu bara itu dimungkinkan untuk tahun ke-6 berdasarkan proyeksi harus mendapatkan laba. Begitu ya. Ya, oke. Ya, saya rasa mohon maaf sekali lagi kita tidak bisa membahas pertanyaan yang selebihnya gitu ya karena sudah dislot waktu oleh panitia. Jadi sebagai kesimpulan bisa saya tarik, satu adalah IPO sebagai cara pendanaan bagi perusahaan atau emiten via pasar modal. Lalu ada prosedur dan persyaratan terkait IPO yang harus dipenuhi baik berdasarkan peraturan OJK maupun peraturan bursa. Dan adanya kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan IPO. Jadi tidak hanya perusahaan yang besar atau blue chip yang bisa IPO, tapi juga UMKM atau bahkan perusahaan merugi dengan proyeksi akan mendapatkan keuntungan juga dapat melakukan IPO. Oke. Silakan. Mungkin kalau gini, kan saya lihat nih banyak pertanyaan memang mungkin belum ya dijawab. Silakan nih mungkin boleh itu di layar screen kita tuh ada email. Jadi silakan teman-teman untuk nanti bila ada pertanyaan silakan untuk mengirimkan email pertanyaan terkait itu. Moga-moga kami juga bisa membantu ya. Nanti kami atau teman-teman dari kantor kami membantu untuk menjawab pertanyaan, atau saya sendiri nanti akan juga membantu untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu atau rekan-rekan semua gitu ya. Saya terima kasih secara pribadi ini antusiasmenya luar biasa gitu ya. Saya juga dapat kabar ini dari berbagai profesi, tapi sekali lagi mohon maaf karena memang terbatas waktunya sebagaimana disebutkan oleh moderator gitu ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita dapat saling berkomunikasi, dapat tanya jawab, dapat membantu Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua, adik-adik mahasiswa juga ya, yang apalagi yang mau bercita-cita ingin menjadi ahli di hukum pasar modal, capital market lawyer kayak Pak Rudi ya, gitu. Dan teman-teman juga yang ada di sini saya lihat banyak ahli yang sering berkecimpung di capital market karena bahan atau ininya luas sekali gitu ya. Capital market juga nanti semakin ke sini juga berdasarkan kalian itu bisa berdasarkan industri yang lebih bervariatif dan lebih berbeda gitu. Begitu Pak Rudi. Oke, kita ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang di-sharing oleh narasumber sore ini bermanfaat ya bagi rekan-rekan yang attend di webinar ini. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore. Makasih Bang Hendrik. Sama-sama. Luar biasa. Saya dapat pencerahan luar biasa. Terima kasih. Jangan lupa foto Bang Rudi. Foto Bang Rudi. Foto di mana foto? Minta panitia nanti yang panitia tolong foto panitia. Terima kasih kepada narasumber dan moderator. Semoga diskusi hari ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua yang hadir dalam kelas hari ini. Untuk materi dan absensi, jangan lupa cek di kolom chat. Kami masih ada kelas-kelas dengan topik menarik lainnya yang bisa teman-teman ikuti. Legal Expo 2021 adalah kesempatan terbaik untuk boost your career.
advance your studies, and expand your network in the legal field and beyond. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin terima kasih untuk Pak Hendrik. Mungkin kita ada sesi foto bersama dulu. Silakan Bapak dan Ibu dibuka kameranya. Untuk layar pertama, 1, 2. Sekarang layar kedua, 1, 2. Yang layar ketiga, 1, 2. Ya, terima kasih untuk Pak Hendrik dan Pak Rudi, dan terima kasih untuk Bapak dan Ibu sekalian. Izin kelas akan saya akhiri. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua.